Dan kalau sama sekarang tuh sudah masuk masa-masa yang lumayan tenang gitu, meskipun nggak tahu nanti tenangnya seperti apa. Santerin dulu ya, capek. Oke. Nah sekarang baru berani lagi goes dari rumah. Kenapa ke sini ya? Karena memang satu kayaknya lebih deket deh kalau nanti balik sampai ke Cilincingnya. Kalau sampai ke Monas khawatirnya kayak tadi. Nah kenapa nggak ke Monas? Itu tuh pertanyaan yang dulu sering banget. Sebenarnya sepedaan tuh sering ya, dari dulu SMP, cuman sudah SMA itu sudah sering jalan-jalan naik sepeda goes ke sana kemari, Car Free Day dulu sampai ganti HBKB. Cuman kalau ke Monas itu ya tahu sendiri ya, dari berbagai penjuru Jakarta bahkan Jabodetabek tumpah ruah di sana. Nah, sekarang kita agak rame tempatnya. Saya juga kayaknya kurang nyaman di sana. Jadi kita coba di sini aja deh yang agak-agak sepian gitu, sahdu. Nikmatin udara pagi kan tujuannya, bukan buat hype-hypean gitu ya. Nah, repot juga ternyata kalau mau bikin video nggak bawa tripod. Nah, sekarang ngobrol-ngobrol masalah apa ya? Ya tadi sih sebenarnya mau ngobrol masalah fase new normal ya, atau fase normal yang baru. Jadi kalau sekarang itu memang di Jakarta kan sudah mau masuk masa transisi normal ya, COVID-19 yang begitu dahsyatnya. Ya sudah, kita akhirnya harus nurut kata pemerintah, himbauan pusat, dan anehnya juga ketika kita sudah ikut aturan pemerintah, namun ada saja sih kayaknya yang masih bandel ya. Kita tahu sendiri lah ya, masyarakat di Indonesia seperti apa. Nah cuman yang perlu ini saja, saya bilang sebenarnya new normal di Indonesia itu sudah, bahkan di Jakarta sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu karena pembatasan juga. Kalau di rumah yang nggak kepake, kalau di kerja kantor juga kayaknya masih sendiri-sendirinya ya, kayak seperti acuh tak acuh. Nah, sekarang sudah masuk masa normal katanya sih gitu, tapi tadi kayak bener-bener normal. Kayak nggak ada apa-apa, kayak zaman masker masih langka ya, padahal udah berjibun tapi orang-orang nggak kenal masker, nggak kenal distancing dan sebagainya. Nah, agak-agak beres juga sih, cuman ya itulah fakta yang terjadi. Coba parkir sepeda dulu dah, cari spot yang enak. Si Poltek Texas. Maaf ya. Udah. Nah, masih ngobrol di new normal ya. New normalnya lagi diusahakan, tapi yang tadi yang saya bilang, niatnya mau sepedahan di tempat-tempat yang sepi, ternyata 180 derajat sebaliknya. Tempatnya ramai betul ya. Mudah-mudahan sih saya positive thinking ya, mereka sudah terbentuk antibody, meskipun kita nggak tahu siapa yang carrier, siapa yang nanti bisa jadi ada yang Allah alam ya, ada yang suspek dan sebagainya. Tapi ya kita secara pribadi ngindarin hal seperti itulah. Makanya dari dulu saya sebenarnya lebih apa ya, bukan egois tapi lebih senang untuk riding sendirian sih gitu. Untuk satu mungkin zamannya untuk safety-nya lebih seperti itu ya. Nanti kalau bisa sama teman-teman bisa dilakukan sih. Nah satu lagi sih banyak sih yang mau kita sampaikan ya. Mudah-mudahan sih ini jadi pesan juga buat saya pribadi, buat teman-teman ya. Asal kita mau aja sih sebenarnya.
sejauh mana kita bisa jaga higienitas di lingkungan kita, di tempat-tempat sekitar kita. Itu usaha kita buat menjaga diri sendiri ya. Nah, gimana dengan masyarakat sekitar? Kita udah capek-capek kok jaga diri, tapi sementara yang lain nggak bisa menjaga dirinya gitu. Ya sudah, kita kan minimal ikhtiar dulu buat diri sendiri ya, baru nanti yang lainnya mudah-mudahan bisa ngikutin kita lah gitu. Kita nggak bisa memaksakan juga. Jadi kalau dibilang menghadapi masa pandemik begini ya harus bijak dari sudut cara pandangnya. Ada hal yang menarik seperti ini. Saya pernah baca di sebuah postingan teman. Ini enak nih buat duduk ya, tapi nggak tahu boleh apa enggak sih, takutnya dimarahin sama security. Ada postingan teman gini sih, kurang lebih ada posting gambar di tengah-tengah ombak yang besar itu banyak perahu-perahu gitu ya, banyak perahu-perahu yang coba survive di sana. Nah, ini jadi sedikit membuka open minded saya bahwa dia bilang begini, kita ini sama, berada di ombak yang sama, berada di badai yang sama, sebutlah badainya badai COVID gitu ya. Tapi di antara badai itu kita berada di perahu yang berbeda. Ada perahu yang didesain cukup kuat untuk menghadapi badai sampai dia bisa stay di tengah-tengah badai. Tapi ada juga perahu-perahu kecil yang dia harus survive, harus bertahan di tengah-tengah badai. Dengan cara apa? Dengan cara menghindarinya, menjauh dari badai sebisa mungkin dan harus keluar. Ini kita ibaratkan seperti itu. Banyak komponen masyarakat yang dia nggak kuat kalau dalam rumah terus, stay at home. Bagi yang punya saldonya baik mungkin bisa banyak, tapi kalau teman-teman yang mungkin dapat gajinya harian gitu ya, itu akan lebih kesulitan. Sponsor Akso 2000-an. Nah, balik lagi ke video tadi ya. Di badai yang sama tadi kita nggak bisa memaksakan juga sih, kadang-kadang gitu. Ada orang-orang yang harus bekerja di luar demi menafkahin keluarga. Ada orang-orang yang dia bisa survive gitu dengan keadaan kondisi keuangannya cukup baik lah, bertahan. Tapi kita juga nggak tahu ya sampai berapa lama bisa stay at home-nya. Dan yang jelas jadi itu bisa membuat kita lebih sedikit open minded, berpikir terbuka, bahwa kita nggak bisa generalisir juga semuanya. Ada orang yang kita bilang ngeyel, ada yang kita bilang nggak tahu aturan dan terobos sana terobos ini. Cuman itu fakta di lapangan ya, karena sih itu jadi buat saya pribadi berpikir terbuka gitu, nggak egois, nggak saling nyalahkan, cuman ya melihat kenyataan saja bahwa ternyata nggak semua orang tuh bisa bertahan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Itu ya. Lalu jadi gimana? Masih tertarik ngebahas new normal? Kalau kata saya sih new normal mah udah dari dulu, sebelum pemerintah ngeluarin tagar new normal juga udah normal. Terlebih di tempat saya ya, sudah jauh masyarakatnya nggak peduli aturan gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Ada satu hal juga yang penting, bahwa ternyata banyak data-data yang nggak terungkap ke publish ya. Jadi kita sama-sama sekali buta tentang data, siapa yang carrier, siapa yang pernah terdampak dan sebagainya. Ya minimal usaha diri sendiri buat ngepreventif itu semua. Aduh capek ya ngobrolnya. Emang kedepannya juga pas new normal, maaf nih ada uang 2000-an guys, tadi buat nyebrang getek. Kalau nyebrang getek tuh harus bayar 1000 ya, bolak-balik 2000. Ini uang 2000 yang buat nyebrang getek, kantongin lah. Nanti kita bahas deh buat bagaimana sih next stepnya
Kemarin saya coba ngobrol dengan teman ya tentang keadaan, khususnya sih karena saya terlibat di dunia pendidikan. What next, kedepannya apa, bisa ngadepin masa-masa setelah pandemik ini. Dan yang jelas ini jadi switch point atau turn point lah, akan banyak perubahan setelah ini gitu. Perubahannya dari segi banyak hal ya, dari segi produktivitas mungkin akan lebih banyak mobile, lebih banyak yang remote tuh dikontrol dari jarak jauh biar nanti bisa terkendalikan. Nah, banyak khususnya kalau di dunia pendidikan itu nanti pembelajaran mungkin ya sudah tidak memakai dinding-dinding kelas, bangkunya juga berubah menjadi bangku ruang tamu, papan tulisnya berubah menjadi tembok-tembok di rumah, dan gurunya mungkin juga mengontrol dari jarak jauh. Bagaimana konsepnya ya nantilah kita bahas di segmen berikutnya ya. Satu lagi sih muncul semalam, baca berita di detik.com ya, muncul fenomena baru. Ternyata penjualan sepeda di masa pandemik ini hampir naik 80 sampai 100% atau 2 kali lipat. Berarti kan luar biasa ya. Teman-teman mungkin sudah banyak yang sedikit sadar tentang urgensi sebuah movement, sebuah gerakan. Nah, ini jadi hal penting juga sih yang kita bisa sadarin ya. Kalau di rumah, kalau saya pribadi sih ya berperilaku senormal mungkin. Ini sebagai sebuah balancing ya, keseimbangan, biar karena makannya banyak di rumah ya, jadi ya mau nggak mau dikit-dikit lah ada yang harus dikeluarkan ya. Cukup dengernya seneng juga sih, tapi tadi efeknya di jalan udah rame banyak orang ya, itu jadi sebuah kayak dua koin yang berada satu koin yang mempunyai dua sisi gitu. Sama ketika saya dulu sama teman-teman seneng hiking ya, naik gunung, muncullah filmnya si 5 cm. Waduh, jadi rame banget itu gunung. Sudah nggak sepi dulu, tapi kita sisi poinnya atau sisi lainnya ya bisa nikmati alam bersama, meskipun kadang-kadang banyak oknum yang kurang bertanggung jawab ya, vandalisme, tidak menjaga alam dengan baik, membuang sampah dan sebagainya. Sama seperti sekarang nih, orang sudah mulai concern dengan sport, dengan olahraga, sepedaan, lari, jogging dan sebagainya. Cuman kadang-kadang, sekali lagi nih mohon maaf, yaitu safety-nya, lihat ketika lagi berkendara, buang liurnya, buang dahaknya itu sembarangan gitu. Mohon maaf nih, sampah botol aquanya juga berserakan di mana-mana. Nah, itu sih jadi pesan bersama. Mudah-mudahan saya juga nggak bisa mungkiri, mungkin pernah juga kayak gitu. Oke guys ya, udah cukup waktu kita di sini nih. Mudah-mudahan kita mau balik kita celincing, nggak tahu lewat mana tadi sih, berangkat lewat Nusa Kirana gitu, lewat perumahan elit. Kan kata orang tuh minimal, kalau dulu diceritain sama temen tuh, ke kampus kalau mau kuliah di tempat atau kampus tertentu main dulu ke kampusnya, jadi punya bayangan kayak gimana kampusnya, jadi bisa kuliah di situ. Nah, sekarang kan udah nggak punya kampus, pengennya punya hunian, main dulu ke hunian yang begini nih. Wallahu alam, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kan ya Allah bisa kasih keajaiban ya, kun fayakun ya Allah, tiba-tiba bisa pindah ke sini dari atas langit pakai helikopter ya. Ya nggak lucu ya, Allah alam lah. Yang jelas kita main-main ke sini, ke rumah yang mungkin sedikit di atas menengah ya, karena saya senang sih kalau di lingkungan begini ya, adem ya, harganya mas bro, aduh, bisa cicilannya berapa turunan ya, tapi ya itulah harapan manusia. Mudah-mudahan kan nggak ada yang mustahil bagi Allah ya, bisa punya hunian seenak ini, bisa
hunian ini ya, senyaman ini. Oke guys, kita kembali lagi nanti sambil di perjalanan kita go to the home. Ciao.